medium kita yang kedua pada malam hari ini ada Putri Herdiana. Selamat malam, Putri. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Putri Herdiana, pekerja paruh waktu yang rumahnya dihuni oleh keluarga tak kasat mata. Oke. Putri, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini di Medium untuk membagikan pengalaman misteri Anda. Saya persilahkan untuk bercerita kepada Tasya, Irfan, Yeyen, ke-30 panelis dan juga teman misteri di rumah. Ya, malam semuanya. Aku mau bagi kisah aku sih. Jadi yang aku sempat beberapa kali ngeliat, cuma emang kayak nggak terlalu benar-benar nampak sih, kayak ada suara atau cuma kayak ada yang lewat-lewat aja. Nah, pernah satu kejadian, jadi aku lagi waktu itu ada job di luar kota, itu seminggu atau 2 minggu gitu kalau nggak salah. Nah, aku meninggalkan rumah, meninggalkan keluargaku karena aku ada job itu kan. Yeah. Nah, terus sebenarnya aku 2 minggu kemudian baru bisa balik, tapi karena memang itu sempat di hold gitu acaranya, jadi aku diperbolehkan pulang sehari 2 hari. Gitu, aku balik lagi ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta memang aku sengaja nggak cerita ke keluarga aku. Nah, setelah itu aku balik, ya gimana sih, kita mau kasih surprise gitu kan. Nah, udah pas sampai di rumah seperti biasa aja keluarga aku, tapi mereka nggak kayak kaget gitu aku tiba-tiba pulang. Oke. Karena jadwalnya lebih cepat kan, terus mereka nggak nanya gitu, hai kamu udah masuk, disuruh masuk aja gitu kayak biasa. Udah, karena aku emang nyampenya malam, aku istirahat. Terus dari situ besokannya ya udah kayak suasana biasa aja, kayak adik aku sekolah, terus papaku kerja. Jadi di rumah tuh kadang aku ngelihat mama, terus kadang kita makan di dapur bareng kayak gitu. Udah sehari itu lewat kayak seperti biasa. Besokannya aku ya kayak biasa nyari mereka gitu kan, atau ada adik aku atau ada keluarga aku yang lain. Pas aku nyari tuh nggak ada. Di situ baru aku ngerasa aneh, loh pada kemana gitu. Ya aku telepon aja kan. Pas aku telepon, aku ngecek handphone, loh kok nih ada WA yang dari kemarin aku nggak baca. Oke. Pas aku cek, mereka udah nyamperin aku ke kota tempat aku kerja. Gitu, itu ada saudara aku di sana. Jadi Anda ada pekerjaan di luar kota yang menuntut Anda tinggal di sana. Ya. Anda dapat day off atau hari libur, Anda memutuskan untuk balik ke rumah, bertemu keluarga, dan seperti Anda menemukan keluarga, tapi baru sadar besokannya ada WA bilang mereka ke kota yang tempat Anda bekerja. Di sana kan kebetulan ada tante aku juga, ada keluarga juga, jadi mereka udah nginep dari kemarinnya yang aku udah dateng. Sedangkan aku udah ketemu mereka kemarin. Siapa yang Anda temui di rumah? Menjadi pertanyaannya. Jadi artinya sebenarnya mereka yang Anda temui di rumah bukan keluarga asli Anda. Nah, kayak itu agak aneh juga sih. Baik. Tasya, mungkin sebelum kita lanjutkan, boleh screening dulu terhadap Putri? Boleh, silakan Putri. Kamu kenapa dilihat kayak penuh perlawanan mau dilihat? Seperti tidak mau memberikan ini ya? Tenang aja. Kalau aku cerita kayak gitu kayak suka takut gitu kalau nginget kejadian-kejadian gitu. Enggak apa-apa. Ini sama nih, di temboknya juga tinggi, keras. Tapi ini anaknya suka berubah-berubah nih. Nanti tatapannya tiba-tiba berubah, kayak bukan dia juga. Oke. Nanti balik, jadi kalau ditatap gini ada dianya, nanti tiba-tiba dia berubah tatapannya kayak bukan dia. Maksudnya gimana? Kayak ada sesuatu yang lain yang menutupi badannya. Energi atau? Bawaannya sih ini, bawaannya juga keras. Kamu orang mana? Ambon. Orang Ambon.
Ambon. Ambon apa? Ya ini bawaannya laki-laki, tapi matanya aja ini yang kelihatan. Jadi bukan kalau kayak kalian tadi kan di seluruhnya. Ya. Kalau ini nih matanya kelihatan dari matanya dia. Jadi aku bukan lihat ada sosoknya, tapi ada di dalam dia. Terpancar dari matanya. Sosok yang menjaga. Oke. Sosok yang menjaga artinya. Oke. Tapi yang menjadi rasa penasaran adalah siapa sosok sebenarnya yang ditemui di rumah ketika keluarga Lagi pada nggak tidak ada. Oke, tapi sebelum itu Ervan sudah selesai menggambar karena Putri juga sempat mengirimkan beberapa gambar. Ya. Boleh diperlihatkan kepada kamera. Baik. Sebelumnya, Putri, ini area rumah artinya ya? Iya, kalau tangga tuh aku sering denger emang kayak ada orang naik turun gitu. Oke. Pas aku cek Tapi nggak Anda ada. takut untuk melihat itu ya? Iya takut. Oke, baik. Emang kadang aku ngeliat kayak lewat gitu. Cuma aku nggak ngeliat kayak secara jelas karena aku emang penakut sih. Jadi kalau udah kayak ngerasa nggak nyaman aku udah langsung. Ini area rumah artinya ya? Iya. Area rumah. Anda di lantai 2 tidur kamarnya? Atas. Tasya, sosok yang menjaga artinya baru terlihat dari area mata terpancar ya. Tapi artinya sosok ya seperti tadi kita ngobrol ya. Sebenarnya setiap orang bukannya punya penjaga ya. Pada dasarnya setiap orang pasti punya penjaga gitu. Baik dari keturunan leluhurnya. Tapi apakah dia selalu stabil mengikuti atau tidak. Nah kemudian pertanyaan berikutnya. Sosok siapa yang sebenarnya ditemui oleh Putri di rumah ketika itu terjadi? Nah ini berhubungan sama yang Ervan gambar. Itu kan sebenarnya itu ada sejenis aku mau bilang genderuwo, itu juga bukan genderuwo ya, tapi hampir sama kayak genderuwo itu bisa mengikuti badan kita gitu. Jadi maksudnya bisa berubah jadi kita. Terus kalau yang ini punya sifat yang sama, dia bisa mengikuti badan juga. Kenapa kamu? Takut. Kenapa Put? Kayak ngerasa merinding gitu. Nah ini tuh sosok inilah yang mengikuti orang tuanya Putri. Orang tua? Iya, yang dia temuin di rumah itu. Dan sebenarnya sosoknya ada banyak. Jadi apa ya bahasanya ya, kalau menyerupai Menyerupai. orang tuanya Putri pada saat Oke. Putri nggak ada. Putri sendiri ada gangguan-gangguan lain kah? Enggak sih, cuma pernah denger aja kalau di bagian rumah mana gitu kayak kalau di taman tuh suka ada sosok tapi nggak kayak orang rumah malah. Taman luar? Oke, taman luar. Itu malah lebih kayak ada orang masuk tapi aku kira kan orang ya. Ya, ada tamu berkunjung gitu bukan pikirnya. Terus Oke. aku panggil misalkan papaku, "Pa, itu ada siapa?" Terus pas papa lihat nggak ada kayak gitu. Tapi sosoknya tuh nggak ngadep depan sih. Cuma agak serem gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga dari sisi itu ya akhirnya membuat kamu juga menjadi lebih takut nggak sih ketika berada di rumah? Iya. Dengan setelah kejadian itu? Iya, aku malah emang untungnya aku banyak kerjaan juga gitu kan. Jadi aku jarang ada di rumah. Makanya aku ngehindarin di rumah situ sih. Reaksi orang tua ketika mendengar? Pas pertama mereka nggak percaya. Terus aku kasih tahu, "Mama, Kakak udah balik dari kemarin," gitu. Aku kasih tahu, aku cerita. Terus ya udah kita habis dari situ doa di rumah sih. Lebih ke doa-doa aja. Tapi orang rumah tidak pernah mengalami seperti itu? Kalau ngalamin iya kayak barusan ngelihat adik kok ada di situ. Oh, jadi kamu pun juga atau siapapun juga diserupai? Iya, Oke. ngelihatnya tapi kayak kasat-kasat aja dan itu orang-orang kita juga kalau di dalam rumah. Kayak kita-kita juga gitu. Mungkin bisa mengikuti gayanya Yayan ketika ada yang mengganggu. Kalau kamu mengganggu, saya usir. Gitu kalau gitu. Tapi itu berefek nggak sih sebenarnya? Ngefek, tapi tergantung ya. Ya maksudnya tergantung. Kalau Yayan Iya. kan memang punya bentengnya sendiri gitu. Selain itu juga cara kita ngomong, itu bukan berarti kayak kalau kita ngomongnya tegas tapi dalam hatinya takut, ya mereka kan juga ngerasain. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya apa niatnya kita ngomong itu yang dilihat mereka. Oke, apa yang kita ucapkan dari dalam hati itulah sebenarnya menjadi apa yang mereka dengar gitu. Kalau kita ngomongnya juga ragu-ragu antara takut nggak takut, ya mereka juga makin-makin. Ya. Oke. Sama Good. kalau marah kali ya, karena aku pernah tuh anak aku jatuh, dia nggak ada apa-apa, Ya. dia bilang, "Mami, aku jatuh dari tangga kayak ada yang nyelengkat," dia bilang gitu. Aku samperin tangganya,
berani ganggu anakku lagi, lihat aja gitu. Emosi sebagai orang tua. Ya, emosi. Iya. Abis gitu anakku tiap ada apa-apa, aku bilangin mamiku loh. Aman. Aman. Oke. Berani dia ya. Dengan emosi. Kenapa Tasya? Begini. Anyway. Bud, ada pengalaman-pengalaman lain mungkin yang dialami sama kamu dalam keseharian? Ya paling banyak di rumah aja sih. Malah paling banyak di rumah ya? Selama ini kita biasa... Itu nyala itu. Tenang. Ada pengamanan sekarang Pak. Sekarang masuk. Aduh. Ini Pak. Udah. Kenapa ya? Udah. Iya, ini masih kelakuan perempuan yang tadi ini, yang awal. Ya. Ini sebenarnya cukup kuat ya, ini bisa begini. Tapi Berarti gitu, banyak JJ abis ngelakuin apa dia hilang, gitu. Nggak pernah mau beneran marah ke depan Ya. kita gitu. Ini masih area rumah ya? Iya. Ini area mana? Mungkin Itu bisa dijelaskan pintu. sambil saya perlihatkan pada kamera. Itu kamar juga sih, cuma kamar yang suka jagain rumah. Ya. Itu pintu belakang deket tangga tadi, nggak jauh. Oke. Sosok apa? Itu Saya cewek. Irfan. Sosok apa? Nggak, sebenarnya tinggi besar itu bukan, mungkin kalau suaminya Mbak Putri pikir itu genderuwo, karena genderuwo tuh tertarik banget sama perempuan. biasanya, iya. Nah, cuman yang ada di Mbak Putri ini yang tinggi besar itu justru sebenarnya penjaganya dia gitu, tapi memang ada
masuk di dalam. Kayak tadi gini, pas aku mau ngelihat Mbak Putri, dia akan masuk ke dalamnya karena dia akan bentengin itu, nggak mau dilihat, nggak mau dilihat ke dalam. Tapi kenapa tuh? Aci, iya, Kenapa Aci. Aci? Kenapa Aci? Astagfirullahaladzim. Udah, misi. Astagfirullahaladzim. Aci, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini?
Saya sudah sempat menanyakan pada Yan apakah keberatan untuk dibacakan kartu tarot oleh Tasya. Yan tidak keberatan, saya persilahkan mungkin. Yan boleh sebelah sini, silakan. Oke, Yan di shuffle. Berapa kali? Terserah, sepengen stop. Jangan sampai berantakan ya. Aja. Nggak apa-apa. Ya. Berapa kartu? 3. Sudah ada 2 kartu yang keluar dengan sendirinya, artinya tinggal 1 kartu yang bisa dipilih ya Tasya, betul ya? Silakan. Pilih salah satu. Hasilnya boleh di WA nggak? Oke. Ini kartu yang pertama. Ini lebih ke keuangan. Keuangannya Kak Yayan di sini dalam titik cukup aman gitu. Oke. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Udah pokoknya semuanya tuh udah tinggal apa yang ditabur udah dituai sekarang. Terus di sini ada kartu kedua. Ini artinya Kak Yayan ini orangnya ngelihat segala sesuatu tuh hitam dan putih, nggak pernah abu-abu. Dan ini emang selalu dia terapkan dalam kehidupannya, semuanya bukan berarti tidak memikirkan orang. Jadi ini kalau di kartu kan ada 2 orang di bawahnya ya. Walaupun dia mengambil keputusan dengan sendiri, dengan yakin, tapi dia mikirin tuh orang-orang lain tuh di sekitarnya kalau dia ambil keputusan ini gimana ya efeknya gitu, tetap dipikirin ke situ. Jadi independennya Kak Yayan ini bukan egois, dia tetap memikirkan ke yang lain. Nah yang terakhir, kartu yang terakhir ini artinya sebenarnya Kak Yayan udah mendapatkan apa yang dipengenkan dalam hidup. Tuh, ini kan kartunya dia pegang dunia ya. Jadi apa yang sudah dilakukan, ada dua tongkat di sini, tiang, itu sudah nancep semuanya. Apa yang dipengenin udah ada, tinggal ngejalanin aja sampai akhir nanti. Amin, 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 amin. Kartunya bagus-bagus ini. Amin, amin. Yan, terima kasih banyak atas waktunya di Medium pada malam hari ini. Tasya, terima kasih.